Kepolisian Resor Bogor menangkap oknum polisi yang diduga membunuh ibu kandungnya di Cilengsi, Bogor. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara transparan. Kepolisian Resor Bogor membenarkan telah menangkap oknum polisi yang tega membunuh ibu kandungnya pada Minggu malam. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menegaskan akan menindak tegas oknum polisi dengan menghukum seberat-beratnya. Sementara itu, saudara, menurut asisten korban yang sehari-hari bekerja di lokasi kejadian tidak mengetahui kejadian itu. Namun ia membenarkan jika anak majikannya itu berprofesi sebagai anggota Polri. Tapi benar anaknya yang ini mah polisi. Ada anaknya yang anggota polisi ada. Yang di mana tuh? Di Bekasi ya. Tinggal di sini juga. Di Indonesia. Iya, Cikarang. Tinggalnya di sini juga, Bu. Bu, kelakuan si oknum polisi tersebut itu seperti apa sih ke ibunya? Sehari-hari baik. Baik ya. Sebenarnya alhamdulillah baik. Kami telah mengamankan yang bersangkutan. Kami lakukan tindakan tegas. Lalu pidananya kami yang melaksanakan. Karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Informasi terkini polisi yang tega membunuh ibu kandungnya di Bogor, Jawa Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Malaika. Apakah ada informasi kenapa pelaku saat ini diperiksa di Polda Metro Jaya? Ya, selamat pagi Nada dan juga saudara. Terkait kenapa tersangka ini diperiksa di Polda Metro Jaya, ini memang tersangka merupakan salah satu oknum polisi yang berdinas di salah satu Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Untuk sidang etik ataupun pidananya ini dilakukan secara terpisah, di mana proses penyelidikan pidana dilakukan di Polres Bogor, mengingat TKP-nya merupakan di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan untuk sidang etiknya, karena memang ia ataupun si tersangka ini berdinas di wilayah Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sidang etik akan dilakukan di Polda Metro Jaya. Dan pihak kepolisian juga telah menegaskan akan melakukan penyelidikan pidana bersamaan dengan sidang ataupun pelaksanaan kode etik. Nanda. Baik, Kridaman, berarti tadi Malaika, polisi bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dari pelaku. Nah, apakah saat ini polisi sudah mengetahui motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban? Ya, kalau berdasarkan dengan keterangan dari Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, ini memang saat tersangka pulang ke Bogor karena memang masih tinggal bersama orang tuanya, ada pertengkaran yang terjadi antara tersangka dan ibu kandungnya, sehingga tersangka ini emosi begitu ya, dan akhirnya melakukan pembunuhan atau penganiayaan kepada ibu kandungnya. Namun lebih lengkapnya terkait motif pembunuhan ini juga masih terus didalami, terutama dengan pihak Polres Bogor. Dan memang saat ini jenazah korban juga telah dibawa ke RS Polri untuk dilakukan proses autopsi supaya memastikan bukti-bukti yang ada dengan proses autopsi itu sejalan. Begitu, Nanda. Baik, Malaika. Anda sampaikan tadi proses hukum berjalan antara pidana dan juga etiknya. Apakah saat ini sudah dilakukan sidang etik kepada pelaku? Ya, kalau berdasarkan dengan informasi yang didapatkan oleh Kompas TV, ini memang tersangka telah ditangkap dan telah menjalani sidang etik kemarin, tepatnya Senin 2 Desember 2024. Di Polda Metro Jaya. Namun terkait hasilnya atau seperti apa sidang etiknya, mengingat memang baru terjadi kemarin, khususnya kemarin malam, jadi memang kami belum mendapatkan informasi terkait hasil ataupun isi dari sidang etik tersebut. Dan kami juga masih menunggu hasil dari sidang etik tersebut. Namun
pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Jadi untuk saat ini kami memang masih harus menunggu seperti apa hasil dari sidang etik tadi malam dan menunggu juga proses hukum yang sedang berjalan di Polres Bogor dan juga di Polda Metro Jaya. Demikian Anda. Kita sama-sama tunggu update dari sana terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman melaporkan dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lain, saudara.